Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Aryana Dwi Hidayati, dan juga dua teman saya, ada Estina Widyaningsi dan juga Eka Firda Nuraditya. Di sini kami akan memaparkan materi tentang konsep pola bilangan, aritmatika sosial, dan juga perbandingan. Untuk materi yang pertama adalah konsep pola bilangan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu pola bilangan? Jadi, pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Perlu diingat, pembentukan aturan tertentunya itu bermacam-macam. Bisa dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga perpangkatan. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Tentukan aturan dari pola bilangan berikut dan tuliskan dua suku berikutnya. Nah, di sini ada pola bilangan 1, 4, 7, 10. Nah, aturannya bagaimana? Caranya kita lihat bilangan 1 ke 4. Itu bedanya berapa sih? 1 ke 4 bedanya ya 3. Lalu 4 ke 7 bedanya 3 juga. Lalu 7 ke 10 bedanya 3 juga. Jadi aturan pembentukannya adalah dijumlahkan 3. Lalu untuk mencari dua suku berikutnya bagaimana? Tinggal kita jumlahkan. 10 ditambah 3 berapa? Ya, benar sekali, 13. Lalu 13 ditambah 3 16. Oke, seperti itu. Lalu pola bilangan yang kedua, contoh yang kedua nih teman-teman. Ada 1, 2, 4, 8. Nah, di sini kira-kira aturan pembentukannya itu dijumlahkan atau dikurangi atau dikali atau dibagi nih, atau mungkin dipangkatkan. Coba kita lihat ya. 1 ke 2 ini bedanya berapa? 1 ke 2 bedanya 1. Lalu 2 ke 4 bedanya berapa? 2. Oh, ternyata ini aturannya bukan dijumlahkan. Coba kita cek ya, dikalikan. 1 dikali berapa supaya menghasilkan 2? Oh, dikali 2. 1 kali 2, 2. Coba 2 dikali 2. Oh, benar, 4. 4 kali 2, 8. Oh, berarti aturan pembentukannya itu dikalikan dengan 2. Lalu untuk mencari dua suku berikutnya sama dengan aturannya, kita kalikan dengan 2. 8 dikali 2 berapa? Ya, 16. 16 kali 2 32. Jadi aturan pembentukannya itu dikali 2 dan dua suku berikutnya adalah 16 dan 32. Kita masuk ke macam-macam pola bilangan itu ada apa aja sih? Yang pertama, pola bilangan ganjil. Apa itu pola bilangan ganjil? Ada yang tahu? Jadi pola bilangan ganjil itu adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil. Nah, polanya juga pasti terdiri dari bilangan ganjil kan, yaitu ada 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, untuk gambar polanya itu seperti ini. Objek di sini itu mewakili bilangannya. Ini objeknya jumlahnya 1 mewakili bilangan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Lalu bagaimana untuk menentukan suku ke N? Rumusnya yaitu UN sama dengan 2N min 1. Untuk contohnya, tentukan pola bilangan pada suku ke 72. Bagaimana caranya? Kita cari dengan menggunakan rumus ini ya, UN sama dengan 2N min 1. Sudah diketahui bahwa N atau banyak bila jumlah bilangannya itu ada 72. Kita substitusikan nilai N-nya. Berarti U72 sama dengan 2 dikali 72 min 1. U72 sama dengan 144 min 1. Sehingga didapatkan suku ke-72 adalah 143. Lanjut, pola bilangan yang kedua adalah pola bilangan genap.
yaitu pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan genap. Ada berapa saja? Yaitu ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, untuk gambar polanya seperti ini ya pada gambar ini. Nah, untuk rumusnya, untuk mencari UN itu adalah 2N. Kenapa 2N? Coba perhatikan pada objek. Nah, di objek yang pertama ini, atau suku pertama kan berarti nilai N-nya itu 1. Sedangkan di sini jumlah objeknya 2. Nah, 2 ini diperoleh dari mana? Berarti kan N-nya kita kali dengan 2. Ya kan? Jadi rumusnya UN sama dengan 2N. Coba kita buktikan pada suku yang kedua. Di sini jumlah objeknya ada 4. Sedangkan sukunya N-nya itu 2. Berarti kan harus dikalikan dengan 2 agar memperoleh hasil 4. Begitu juga dengan yang suku ketiga, suku keempat, dan selanjutnya. Kita masuk ke contohnya. Tentukan pola bilangan genap ke 12. Di sini diketahui bahwa N-nya itu 12. Kita masukkan ke dalam rumus. UN sama dengan 2N. N-nya kita substitusikan 12. 2 dikali 12 menghasilkan 24. Lanjut, pola bilangan persegi. Apa sih pola bilangan persegi itu? Yaitu suatu barisan bilangan yang membentuk suatu pola persegi atau kuadrat dari bilangan asli. Ya, berapa aja? Ada 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Nah, ini untuk gambar pola bilangan persegi ya. Untuk rumusnya yaitu UN sama dengan N kuadrat. Coba kita perhatikan di sini pada objek yang pertama. Ini jumlahnya itu ada 1. 1 kita kuadratkan 1. Pada suku kedua, N-nya 2 kita kuadratkan menghasilkan 4. Pada suku yang ketiga, N-nya 3 kita kuadratkan menghasilkan 9. Pada suku yang keempat, 4 kita kuadratkan 16. Dan seterusnya ya. Oke, kita masuk ke contohnya. Berapakah pola bilangan ke-30 pada pola bilangan persegi? Nah, 30 ini sebagai apa sih? Sebagai N kan? Lalu kita tuliskan rumusnya, UN sama dengan N kuadrat. Kita substitusikan. U30 sama dengan 30 kuadrat. Berarti didapatkan U30 adalah 900. Kita lanjut ke pola bilangan yang selanjutnya, yaitu pola bilangan persegi panjang. Apa itu? Yaitu suatu barisan bilangan yang membentuk suatu pola persegi panjang atau perkalian dari bilangan asli. Nah, di sini polanya 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Untuk gambar pola bilangan persegi panjang seperti ini. Dan untuk rumusnya, untuk mencari UN itu N kuadrat plus N. Untuk contoh soalnya, berapakah pola bilangan persegi panjang ke-12? N-nya masih sama ya, 12. Kita tuliskan rumusnya, UN sama dengan N kuadrat plus N. Kita substitusikan N-nya dan didapat hasil akhirnya U12 sama dengan 156. Selanjutnya, pola bilangan segitiga, yaitu pola bilangan yang membentuk suatu barisan bilangan yang membentuk suatu pola bilangan segitiga atau penjumlahan dari bilangan cacah. Kok bisa penjumlahan dari bilangan cacah? Yaitu 0 plus 1 itu kan 1. 0 plus 1 plus 2 itu sama dengan 3. 0 plus 1 plus 2 plus 3 menghasilkan 6, dan seterusnya. Untuk gambar polanya seperti ini, dan untuk mencari UN-nya itu rumusnya setengah N dalam kurung N plus 1. Contohnya, berapakah pola bilangan segitiga ke-10? Sudah diketahui bahwa N-nya adalah 10. Kita substitusikan ke dalam rumusnya.
dan didapatkan hasil U10 sama dengan 55. Lanjut, pola bilangan yang keenam adalah pola bilangan Fibonacci. Apa sih itu? Nah, polanya itu seperti ini. Ada 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan suku berikutnya, itu bagaimana? Yaitu dengan cara menjumlahkan dua suku sebelumnya. Coba kita perhatikan. Di sini bilangannya. Dua suku sebelumnya. Di sini ada 1 ditambah 1. Kita jumlahkan menghasilkan 2. 2 ditambah 3 menghasilkan 5. 5 ditambah 8 menghasilkan 13, dan seterusnya ya. Oke. Langsung masuk ke contoh soalnya. Tentukan suku berikutnya dari 3, 7, 10, titik-titik. Bagaimana cara menjawabnya? Dengan cara menjumlahkan dua suku sebelumnya. Di sini sudah benar ya. 3 ditambah 7 menghasilkan 10. Lalu suku selanjutnya berapa? Tinggal kita tambahkan atau jumlahkan. 7 tambah 10 menghasilkan 17. Lalu 17 ditambah 10, 27. Jadi suku berikutnya itu ada 17 dan 27. Sampai sini paham ya teman-teman? Oke. Selanjutnya, pola bilangan yang ketujuh itu ada pola bilangan segitiga Pascal. Nah, apa sih itu pola bilangan segitiga Pascal? Yaitu dua bilangan yang berdekatan dijumlahkan untuk memperoleh bilangan pada baris selanjutnya kecuali satu. Nah, ini adalah gambar pola bilangan segitiga Pascal ya teman-teman. Di sini coba kita perhatikan. Paling atas 1, bawahnya ini tetap 1 ditambah 1. Nah, pada baris ketiga ini satunya tetap. Nah, 2 ini didapat dari mana? 2. Berarti dari 1 ditambah 1 yang baris atasnya ya. Jadi 2 itu didapatkan dari penjumlahan dua bilangan yang berdekatan di atasnya, yaitu 1 plus 1 menghasilkan 2. Lalu di barisan selanjutnya yaitu baris keempat, di sini 1 tetap masih sama ya, 1. Lalu 3 didapat dari bilangan penjumlahan bilangan yang berdekatan di atasnya, yaitu 1 plus 2 sama dengan 3. Yang di sini juga sama, 2 plus 1 sama dengan 3. Lalu baris kelima, 1 tetap masih sama ya. Lalu 4 didapat dari mana? Masih sama, yaitu dari penjumlahan dua bilangan yang berdekatan di atasnya. Berarti 1 plus 3 menghasilkan 4. 3 plus 3 menghasilkan 6. Lalu 3 plus 1 menghasilkan 4. Seperti itu ya teman-teman. Maka baris pertama itu 1. Lalu baris kedua itu 1 plus 1 sama dengan 2. Baris ketiga 1 plus 2 plus 1 menghasilkan 4. Baris keempat 1 plus 3 plus 3 plus 1 menghasilkan 8. Dan baris kelima itu ada 1 plus 4 plus 6 plus 4 plus 1 menghasilkan 16. Lalu baris ke N itu berapa? Yaitu baris ke N dapat kita tuliskan 2 pangkat N min 1. Nah, rumus pola bilangan segitiga Pascal itu apa? Yaitu tadi UN sama dengan 2 pangkat N min 1. Contoh, tentukan suku ke-12 pola bilangan segitiga Pascal. Di sini N-nya adalah 12. Kita substitusikan ke dalam rumus. Didapatkan hasilnya suku ke-12 adalah 2048. Teman-teman paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut ke pola yang selanjutnya, yaitu pola bilangan pangkat 3. Apa sih itu? Pola bilangan di mana bilangan setelahnya merupakan hasil dari pangkat 3 dari
bilangan sebelumnya. Nah, contohnya pola bilangan pangkat 3 adalah 2, 8, 512, dan selanjutnya ya. Nah, keterangannya 8 itu diperoleh dari mana? Yaitu 8 diperoleh dari hasil pangkat 3. Mohon maaf, 8 diperoleh dari hasil 2 pangkat 3. Ya kan? 8. Lalu 512 diperoleh dari mana? 512 diperoleh dari hasil 8 pangkat 3. Ya kan? Dan seterusnya. Lanjut, pola bilangan aritmatika. Nah, pola bilangan di mana bilangan sebelum dan sesudahnya memiliki selisih yang sama. Rumus untuk mencari suku ke N adalah UN sama dengan A plus N min 1B. Rumus untuk mencari jumlah N suku pertama adalah Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN, atau Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus N min 1B. Nah, pada pola bilangan aritmatika ini, suku pertama dalam bilangan aritmatika itu disebut A atau U1, sedangkan suku kedua disebut U2, dan seterusnya. Lalu, selisih dalam barisan aritmatika itu disebut dengan apa? Yaitu disebut dengan beda atau biasa dilambangkan dengan huruf B. Nah, ini adalah contoh bilangan aritmatika ya. Itu yang atas bilangan genap, yang bawah bilangan ganjil. Ini kan selisih bilangan sebelum dan sesudahnya itu kan sama toh? Yang atas selisihnya berapa? Di sini yang atas 2 ke 4 plus 2, 4 ke 6 ini di plus 2, 6 ke 8 di plus 2. Kan ini sama toh, semuanya di plus 2. Lalu yang bawah bilangan ganjil 1 ke 3 di plus 2, 3 ke 5 di plus 2, dan seterusnya. Sama juga kan selisihnya ada plus 2. Oh ya, ini masih ada satu lagi ya teman-teman, pola bilangan geometri. Apa itu pola bilangan geometri? Yaitu suatu bilangan hasil perkalian bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan yang tetap. Rumus suku ke N-nya apa? Yaitu UN sama dengan AR pangkat N min 1. Lanjut, contoh pola bilangan geometri ya teman-teman. Di sini kan suatu bilangan hasil perkalian bilangan sebelumnya, ya kan? Nah, di sini ada bilangan 40, 20, 10, 5, 5 per 2, 5 per 4. Coba perhatikan. 40 agar didapatkan hasil 20 itu harus kita apakan sih? Oh, ternyata kita kalikan setengah. Tapi ketika 20 kita kalikan setengah, apakah hasilnya juga 10? Oh, ternyata benar. Berarti ini kita kalikan dengan setengah semua agar mendapatkan pola bilangan seperti ini ya, 40, 20, 10, 5, 5 per 2, dan 5 per 4. Lalu contoh yang kedua, 2 agar bisa menjadi negatif 6, itu kita apakan? Lalu negatif 6 agar dapat menjadi 18, kita apakan? Oh, ternyata kita kalikan dengan min 3. Karena bilangannya itu harus tetap ya dari awal sampai akhir. Seperti itu. Segitu aja teman-teman materi dari pola bilangan. Selanjutnya tentang aritmatika sosial akan dijelaskan oleh Mbak Eka Firda. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih.